Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bersama Mukas Taman. Sekarang lagi ada di satu kampung yang beralamat di Kampung Setia Rasa, RT 1 RW 3, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Selamat siang, Kang. Siang. Bersama Kang Acep, Kang Acep sama Kang Peri ya. Nah, alhamdulillah sudah kita bisa obrolan santai. Alhamdulillah kami di sini mengangkat temanya tentang penegakan hukum khusus untuk pembangunan di Bantar Kali. Nah, Kang ya, Acep, menurut Kang Acep, ini kan di semua kota Tasikmalaya di mana-mana ya, di sungai di bantaran kali itu, makan ada di atas sungai itu dibangun ya. Menurut pandangan secara kasat mata itu bagaimana nih tanggapan positifnya atau negatifnya? Ya jelas yang kami rasakan sebagai warga di Setia Rasa, kebetulan kita memiliki sebuah sungai dan itu warisan para leluhur. Namanya kalau istilah di kami itu Cigede. Susukan Cigede di mana menjadi kehidupan. Dan untuk bicara kemarau panjang juga, Cigede memang waktu itu ada sebuah bukit gunung yang sekarang dibikin perum. Dan itulah mungkin diistilah namakan Cigede dan fungsinya untuk pengairan buat di lingkungan ini. Jadi induknya di situ ya, di Cigede. Kalau induknya memang ini sodetan apa itu namanya? Saya lupa lagi kalau istilah namanya. Iya. Kalau mungkin kalau dari pemerintahan sendiri atau PSDM ada sodetan namanya irigasi apa gitu. Kang Acep ini kan kembali lagi ke kampung sini ya, di bantaran kali Setia Rasa. Nah, ada yang namanya membangun, kebetulan itu satu dinas itu namanya Samsat ya. Nah, ternyata ada pembangunan yang mungkin perlu dikonfirmasi ya ke pihak instansi terkait, yang mana ini sudah yang seharusnya sepadan sungai itu bantaran kali itu minimal disisakan itu minimal 3 meter. Nah, ternyata kenyataannya tidak. Itu bagaimana nih kalau menurut Kang Acep, kalau sudah melanggar seperti itu? Saya jelas menyatakan protes keras untuk permasalahan di bantaran kali terjadi pembangunan. Masalahnya kita lagi progres untuk membangun sebuah tatanan di lembur. Seperti apa nih tatanan? Ya jelas, kalau bicara kondisi lingkungan Cigede ini dengan sampahnya itu kan, dengan kalinya itu bermasalah, menjadi semua sarana mungkin masalah dari sumber masalah, itu kan, sampah dan lain sebagainya, dangkal gitu. Dan kita lagi progres untuk bagaimana caranya untuk bantaran kali itu sendiri, dengan kita juga mendapatkan informasi. Mungkin kalau sekarang kan bisa kita searching ataupun bertanya ke instansi terkait itu dengan perihal bantaran kali, dan kita lagi progres. Alhamdulillah, biarpun harapan itu belum 100%, memang di lingkungan kondisinya seperti ini, dan kita sudah melakukan beberapa tahap untuk pembersihan kali, untuk bicara akses, dan kita sepakat yang paham akan berbicara bantaran kali, bahkan lahan-lahan atau tanah adat yang ada di sekitar
untuk membangun kesadaran itu. Dan kita perlahan sudah berjalan dan sebuah akses sudah ini dan terbukti kendaraan bisa masuk untuk ke area Cigede, bahkan sampai menghubungkan ke sebuah lingkungan RT gitu kan. Intinya jalur transport ataupun jalur apa namanya untuk warga gitu. Dan manfaatnya ternyata sangat luas. Sangat luas, siapapun bisa menggunakan akses ini gitu kan. Nah, sebaliknya gitu kan, kalau kita mungkin lagi progres bahkan lagi berjalan, ternyata pihak lain ataupun pemerintah itu sendiri melakukan yang kebalikan. Nah, contoh Samsat barusan disinggung, dari awalnya memang dari sebelumnya seperti itu, bahkan sekarang penambahan pembangunan, bahkan ya terjadilah kalau warga sendiri yang awam dan kita yang termarginalkan aja berpikir untuk perubahan sebuah tatanan. Iya. Ternyata jadi akhirnya terganggu ya. Ya, bahkan dengan unsur seperti penyengajaan gitu kan, dan terjadilah mungkin sebuah harapan itu, apakah ini pemerintah sendiri merespon ataupun ada kegiatan seperti ini dan ada kemauan dari warga itu sendiri. Kayaknya dari pemerintah sendiri atau Samsat tidak memberikan contoh yang baik. Dengan warga sendiri menegakkan aturan itu, kita lagi berjalannya. Kemarin ada pembangunan, mungkin untuk tahap pondasinya sudah sampai ke bantaran kali, tak kira kita berembuk, akhirnya mereka sendiri yang bongkar. Nah itulah kita membangun kesadaran itu, dan kita berharap dari pemerintah seperti apa. Ya beginilah kondisi adanya, seperti kita saksikan di belakang. Pihak instansi terkait, Samsat khususnya, melakukan pembangunan dalam kondisi sekarang. Kalau menurut Kang Peri nih, dari segi hukum bagaimana nih? Waduh, kalau saya mungkin lebih Ke aspek bicara dampak. dampak, oke lah. Dampak. Ini dampak itu bisa ke hukum, bisa ke sosial, bisa Boleh, ke jadi meluas psikologi, ya, luas. dampak ya. Kalau bicara dampak, ini sebetulnya tidak terjadi di hari ini saja. Tapi di masa lalu, ini sudah terjadi dampaknya. Karena yang pertama, saya bicara bukan saja tentang aturan sempadan. Nah, ketika berbicara aturan sempadan, dinas terkait terutama PSDA seharusnya sudah paham. Udah paham. Tapi saya lebih bicara luas, ketika ada aturan dibuat dengan tujuan sepadan itu, dampak terhadap masyarakatnya, satu, menghindari atau meminimalisasi bencana banjir. Karena tidak menutup kemungkinan ini sudah terjadi di tahun 2021, terjadi banjir yang cukup besar di belakang Samsat ini. Nah, sehingga banyak warga yang dirugikan dengan bencana tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ini bisa terjadi ketika akses sempadan itu ditutup, tidak menutup kemungkinan tidak ada akses bagi warga di sini. Nah, ini mengakibatkan akan kesulitan baik secara perekonomian maupun secara keleluasan dalam penataan pembangunan atau infrastruktur di daerah tersebut. Nah, hal tersebut seharusnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk ditegakkan. Jangan sampai pemerintah yang menjadi contoh. Kita aja kerepotan. Karena tidak menutup kemungkinan ketika ada pembiaran pembangunan di pinggiran kali, itu yang rugi ya jelas masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga satu saat karena ini wilayah perkotaan,
seperti yang disinggung sama Pak Acep tadi, ini akan membentuk sebuah masyarakat perkotaan yang padat. Nah, itu untuk kedepannya saya berpikirnya. Nah, ketika penduduk yang padat, sehingga posisinya jadilah yang dikategorikan masyarakat yang termarginal. Karena semua akses ditutup. Nah, contoh lihat saja kalau kita melihat ke tata bangun ya, itu karena tidak ada aturan pemerintah yang jelas, baik dari RT RW kelurahan sampai ke tata ruang ataupun dinas terkait, sehingga kesulitan akses gang. Nah, ini berdampak. Kenapa? Salah satunya karena di wilayah Setiarasa ini ada saluran air, dan itu salah satunya yang bisa dijadikan akses untuk perangairan ataupun sempadannya akses untuk jalan. Setidaknya ketika terjadi luapan air, masih ada sempadan, itu masih aman. Karena tidak menutup kemungkinan terjadi longsor. Nah, itu sudah terbukti waktu sebelum dibangun oleh pihak PSDA, itu udah benteng-bentengnya udah habis, tanahnya terkikis. Nah, itu sudah menjadi bukti sebetulnya. Dan bukti-bukti itu harusnya sudah menjadi sebuah peraturan yang harus terus dikontrol oleh dinas terkait. Ya bareng-bareng lah dengan masyarakat. Nah, kita justru sebaliknya. Masyarakat yang terus mengontrol terhadap pembangunan ini, malah pemerintah yang menjadi contoh yang tidak baik. Itu masalahnya. Nah, otomatis kami sebagai warga sangat keras untuk memprotes pembangunan ini. Ini kalau kita lihat, mungkin hari ini masih belum sedikit, karena sejak 4 tahun ke belakang kita terus mengontrol, mewanti-wanti ke masyarakat. Nah, supaya lingkungannya bersih, airnya bersih. Nah, faktanya karena kita sangat kesulitan, aksesnya terus ditutup sejak zaman dulu, dan kita sempat mengkonfirmasi ke dinas terkait, ya salah satunya Samsat Kota Tasikmalaya, untuk menggeserkan bangunan ya sesuai dengan aturan. Saya nggak minta muluk-muluk gitu loh, tapi setidaknya ada akses warga untuk minimal lah untuk pakai becak gitu loh. Iya. Untuk pakai motor, kalau mobil mungkin terlalu muluk-muluk gitu, Pak. Itu yang mungkin dari sisi aspek hukumnya jelas, karena yang melanggar itu bukan dari masyarakat. Masyarakat itu justru memohon kepada pemerintah untuk penegakan aturan. Nah, bukan sebaliknya. Ini seolah-olah warga yang menjustis untuk ditegakkan aturan. Sebetulnya terbalik. Gitu, Pak. Nah, kalau tadi kan berbicara dampak nih. Biasanya kalau dampak tersebut, itu secara psikologi sosialnya bagaimana nih? Nah, ini kaitan dengan psikologi sosial. Yang ini sebagai salah satu, saya ambil kasus kampung sebelah. Ya. Salah satunya Kampung Pamijahan nih yang berbatasan dengan Setiarasa. Seharusnya Kampung Pamijahan itu memiliki akses yang langsung bersentuhan dengan bypass sebagai jalan utama Insinyur Juanda. Nah, tapi karena datangnya para stakeholder, para investor membangun, sehingga tidak disisipkan jalan setapak pun. Nah, sehingga tetap mereka terisolir, terbelakang. Jadi tidak bisa mengakses menikmati jalan Juanda. Tetap aja belakang gitu kan. Nah, sehingga dampak sosial yang terjadi, ya mereka sangat kesulitan untuk berinteraksi keluar. Kan gitu. Itu jelas pada akhirnya yang terjadi pemiskinan terhadap masyarakat. Nah, ini juga sama di sini. Ini tidak menutup kemungkinan kalau dibiarkan
terjadi pemiskinan terhadap masyarakat Setiarasa untuk hari ini ataupun ke depannya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke publik adalah ketika stakeholder sewenang-wenang membangun, itu baik dari stakeholdernya swasta maupun pemerintah, jangan dianggap persoalan ini selesai. Karena untuk kepentingannya, karena bicara kepentingan publik, oke. Tapi harus dilihat dampak psikologis yang terjadi. Orang tidak mau lagi masuk ke wilayah ini dengan alasan karena takut. Ya masa harus nyempil ke jalan pinggir yang cuma 50 meter gitu loh. Iya. Itu nggak mungkin, apalagi kalau masuk dari Bepasi depan itu susah. Berarti harus turun ke kali. Nah, itu yang dirasakan dan itu saya yakin sama aja pemerintahan memiskinkan secara psikologis dan memiskinkan secara material. Jadi nah, kembali lagi ke Pak Acep ya. Pak Acep tadi kan sudah berbicara tentang konteksnya dampak sosial, terus disinggung juga masalah penegakan hukumnya. Nah, harapan dari Pak Acep ini bagaimana nih ke depannya untuk di warga sekitar sini? Harapan kami, saya dan lingkungan warga Setiarasa khususnya, jelas kebetulan lingkungan kami atau Setiarasa ini 0 km dari pusat pemerintah. Kota Tasikmalaya, Pemkot. Dan memang ditakdirkan menjadi pusat perkantoran, mau itu kantor pimpinan wilayah, priangan, dan perdagangan dan pergudangan. Harapan kami jelaslah lingkungan kami atau warga kami itu dengan harapan tujuan pemerintah gitu kan, dengan istilah sejahtera gitu kan. Kita bukan berharap muluk harus kaya gitu kan. Dan kami seolah diciptakan untuk tadi mungkin versi Pak Haji Peri mengatakan kita termarginal kan terbelakang. Jadi hakikatnya tertinggal itu sebenarnya bukan desa tertinggal. Ternyata Kelurahan Sukamulya tertinggal. Dan inilah jadi contoh. Dan inilah kampung yang tertinggal. Kalau bicara sebuah akses ataupun jangkauan, istilahnya kabupaten yang begitu luas, biarpun kita di wilayah itu takal sebuah akses penyeberangan sepanjang apapun, mereka lakukan pembangunan. Sedangkan kita di pusat kota, di 0 km pusat pemerintahan dan semua tertumpu instansi perkantoran yang ada di kota Tasikmalaya dan Priangan, untuk mendapatkan itu jauh. Nah memang kondisi saat ini seperti itu, apalagi ke depannya. Ya jelas harapan kami untuk di Setiarasa jangan sampai kita betul-betul terjadi mungkin seolah-olah dibentuk seperti itu. Kita tidak ada ruang, tidak ada celah untuk bisa berinvestasi, menaikkan taraf ekonomi. Jelaslah. Masalahnya kalau lihat kondisi real yang ada di sini sudah tidak ada nilai. Jauh, biarpun sejengkal nilai NJOP ataupun pasaran harga mungkin sebuah lahan gitu kan, jauh bisa 1000 lipat, ribuan lipat dengan nilai itu. Makanya adilkah pertanyaan itu kan? Ternyata jomblang gitu kan. Jadi kalau berbicara kita sebuah nilai, contoh, maaf ya, saya mungkin ngasih contoh, harga cukim emas. Tak kalah 1 gram kita punya kan, diakang kan nilainya sama. Mungkin yang jadi beda kuantitasnya aja, gitu kan. Kalau untuk bicara nilai seperti ini, kita kecil biarpun punya lahan yang
luas atau bentuk bangunannya kan tidak ada nilai. Mungkin dia personal nilai ekonominya juga untuk perbankan tidak ada. Itu mungkin yang saya harapkan. Jelas jangan sampai, dan saya menolak ketertinggalan itu. Dan saya tidak berharap ada muncul wacana kota ataupun kelurahan tertinggal. Nah inilah bukti lah. Ini bukti kejadian dan kami rasakan bahwa sebenarnya yang tertinggal itu kamilah, masyarakat yang ada di kota, bahkan 0 km di pusat pemerintahan dan semua pusat perkantoran yang ada di kota Tasikmalaya, pergudangan, perdagangan, dan kami diciptakan seperti ini. Berarti kita sudah bisa warga itu sedikitnya membedakan ya dalam hal tanda kutip positif untuk menilai, menindak, dan intinya warga bisa sama-sama dengan stakeholder harus ada satu kompromi atau koordinasi barangkali ya, supaya ini tidak miss gitu ya. Nah barangkali Pak Peri bisa menambahkan sebagai statement akhir atau punya pernyataan sikap barangkali supaya kita didengar oleh publik gitu. Yang pertama harapan kami, terutama harapan saya, dengan sangat mohon nih ke Pak Wali Kota, ke Pak Gubernur, dan ke Pak Kadis PSDA, serta Kadis Parkim, juga Kepala Samsat. Ini saya berharap bagaimana merempukan kondisi ini supaya tidak terus saling menuduh dan saling menuding. Siapa yang bertanggung jawab? Di sisi lain mereka saling lempar tanggung jawab. Tapi ketika duduk bersama, semua elemen yang terkait, semua instansi yang terkait, bagaimana memikirkan dampak yang terjadi. Nah itu yang saya harapkan. Berkumpul dan kami pun ikut mendengar. Saatnya sekarang bukan lagi melakukan koordinasi. Tapi saat sekarang adalah harus saatnya turun ke lapangan untuk mengeksekusi. Jadi kalau kita terus melakukan koordinasi rapat, ini keburu bangunannya berdiri tegak, lantas nanti yang dirugikan pemerintah itu sendiri. Ketika harus keputusannya dibongkar, pemborong rugi, pemerintah juga rugi harus mengeluarkan atau mengganti anggaran. Gitu loh. Nah, yang saya harapkan ini masih mumpung belum 50% pembangunan, secepatnya lakukan aksi di lapangan, kumpul semua instansi terkait, dan bagaimana merumuskan minimal dampak hari ini akan menjadi dampak besar sebagai pelajaran ke depannya. Nah, ketika satu saat misalkan Samsat, karena sejak saya di sini masih sekolah, bangunannya masih gitu-gitu aja. Nah, mungkin barangkali Samsat ada keinginan lain untuk membangun, nah maka saat itulah ketika hari ini dirumuskan, kedepannya akan menjadi lebih baik dan memikirkan dampak terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban, pemborong juga menjadi korban, pemerintah juga sama menjadi korban akibat kelalaian para pejabat yang sekarang. Mungkin itu yang ingin publik tahu. Menambahkan lagi? Ya, saya nambahkan sedikit untuk bicara Setia Rasa, khususnya Bungur Sari, Sukamulya, perlu saya sampaikan. Ternyata layout ataupun etalase Kecamatan Bungur Sari, Kelurahan Sukamulya itu ternyata ada di sepanjang bagian dari Jalan Insinyur Haji Juanda. Nah inilah kaca atau etalase untuk Kecamatan Bungur Sari sebenarnya gitu. Nah, mungkin harapan saya, tambahan saya,
bagaimana Bungur Sari ataupun Sukamulya ini betul-betul lingkungan yang menjadi muka dan etalase Bungur Sari itu betul-betul menjadikan layout yang bagus dan menjadi contoh buat halayak kedepannya, buat mungkin lingkungan-lingkungan yang lainnya. Itu mungkin yang saya sampaikan. Nah, ini permisa sampai di penghujung akhir bahwa satu benang merah adalah pemerintah dengan masyarakat perlu ada koordinasi yang baik dan membangun satu sistem tatanan yang betul-betul masyarakat bisa menerima. Nah, ketika kebijakan timpang berat sebelah, akhirnya yang dirugikan dampaknya masyarakat juga. Namun ketika ini selaras, insya Allah, dan kebijakan-kebijakan apapun harus selalu disosialisasikan terlebih dahulu. Karena merupakan kita mengacu kepada demokrasi. Demokrasi kita harus dijunjung dan harus kita hargai. Terima kasih laporan kami dari Alus Ei.